warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, marilah kita berdoa, berniat dan berdoa untuk memulai acara kita pada pagi hari. Semoga dengan adanya niat dan doa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan terhindar dari pengaruh buruk setan. Anak kami sekalian, hari ini kita berada pada pertemuan yang ke-17 bidang studi bahasa Indonesia kelas 12. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebahasan artikel opini dan buku ilmiah. Sudah kamu bisa menemukan unsur-unsur kebahasan dalam sebuah artikel opini dan buku ilmiah. Selanjutnya, untuk menambah wawasan dalam menganalisis, kamu membandingkan dua artikel opini dan dua buku ilmiah berdasarkan unsur-unsur kebahasan serta memberikan komentar terhadap kedua teks tersebut. Jadi ini pembahasan kali ini hanya untuk menambah wawasan tentang buku-buku ilmiah dan artikel opini. Baik anak-anak, kita melihat perkembangan seni sastra dan wayang pada masa Hindu-Buddha. Di bidang seni sastra, ingat dulu saya pernah menjelaskan sastra atau kesastraan itu yang bagaimana. Jadi seni sastra itu adalah sebuah seni yang berfokus pada bidang bahasa. Seni itu banyak anak-anak kami sekalian Jadi seni sastra itu adalah seni di bidang bahasa. Hasil seni sastra pada zaman Madya yang sampai pada kita ternyata tidak sebanyak hasil seni di zaman kuno. Mungkin karya sastra zaman itu lebih banyak daripada yang kita ketahui, tetapi karena tidak seperti seni sastra zaman kuno yang tetap disimpan dengan baik, maka yang sampai pada generasi penerusnya sangat sedikit. Kenapa sedikit? Tadi sudah dijelaskan, karena disimpan. Di Bali, seni sastra zaman Madya, zaman pertengahan, sedikit saja yang masih dijumpai. Ini karena melihat bagaimana sulitnya pada zaman dahulu berkaitan dengan mendokumentasikan bahasa. Kalau sekarang kan sudah gampang, menyimpan karya sastra itu bisa dengan banyak hal. Alat-alat media, alat-alat media sudah banyak yang canggih. Kemudian berbeda pula dengan seni sastra zaman kuno. Angka tahun pada karya sastra zaman Madya tidak dapat dipakai sebagai patokan periodisasi sastra tersebut. Karya sastra zaman Madya yang ditemukan belum dapat ditentukan apakah karya sastra itu asli atau salinan. Bukan saja angka tahun yang tercantum adalah angka tahun pada saat penyalinan naskah tersebut. Artinya begini anak kami sekalian, ada beberapa karya sastra yang pada saat ini sudah kita ketahui, tapi mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depan baru itu dibukukan. Nah, jadi penulisan angka tahun ini yang masih meragukan yang mana? Apakah ketika sastra itu dibuat atau ketika ditulis? Nah, angka tahun yang ada. Selain cerita asli Indonesia sendiri, sastra zaman Madya juga menyadur karya sastra negara lain. Dilihat dari karya asli atau karya saduran, karya sastra zaman Madya dapat dibagi menjadi gubahan karya sastra zaman kuno dan saduran karya sastra dari Timur Tengah. Anak kami sekalian, berkaitan dengan periodisasi sastra.
Insya Allah nanti pada semester genap akan saya jelaskan ya. Periodisasi sastra, ya, periodisasi sastra Indonesia yang tertulis menurut pelajaran kita itu ada ya, dimulai dari tahun 20-an, yaitu pada zaman Amir Hamzah. Kemudian ada periode berikutnya yaitu periode di tahun 45-an. Di situ ada ya Khairil Anwar, dan periode 60-an dan periode ya periodisasi sastra Indonesia modern yang sampai saat ini. Insya Allah pada semester genap itu akan kita bahas kembali. Dilihat dari bentuknya, karya sastra ditulis dalam bentuk ya gancaran atau dalam bentuk tembang. Nah, tembang, tahu anak kami tembang apa tuh? Tembang itu nyanyian. Ya, tembang itu nyanyian. Ini kalau dulu seperti itu, apalagi di zaman terdahulu orang belum mengenal tulisan, ya. Tapi Tuhan itu adil. Walaupun manusia tidak mengenal tulisan, Tuhan memberikan kita daya ingat yang kuat. Ya. Nah, bagaimana penyebarannya? Penyebarannya dari mulut ke mulut, karena bisa saja pada saat itu belum ditemukannya kertas, ya, atau media tulis seperti yang kita jumpai tadi. Permasalahan yang ditulis dalam hikayat bermacam-macam, boleh dikatakan sebagai macam persoalan dapat ditulis dalam hikayat, atau pada umumnya hanyalah dongeng penuh dengan keajaiban dan keanehan. Ya, ada pula hikayat yang dikupas dengan maksud sebagai cerita sejarah, walaupun isinya tidak seperti apa yang kita kenal sebagai tulisan sejarah. Gubahan semacam ini dinamakan babat. Tokoh, tempat, dan peristiwa dalam babat hampir semua ada dalam sejarah, tapi sering digambarkan secara berlebihan. Di daerah Melayu, babat dikenal dengan nama sejarah atau tambu yang diberi judul hikayat. Ya, anak kami sekalian, mengenai penamaan di tempat-tempat tertentu dan di tempat yang lain selalu saja berbeda. Ya, nah, kami sekalian, saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali, ya, bertemu kembali di semester genap. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.